Oke, di sesi keempat ini kita lanjutkan dengan mencari iterasi, perhitungan iterasi. Nah, di dalam perhitungan iterasi ini ada 3 bagian yang harus kita lewati. Yang pertama, untuk mencari iterasi tersebut, kita harus mencari nilai daripada daya aktif dan daya reaktif yang terpasang, ya, di setiap bus. Ya, kemarin kita contohnya kan ada 3 bus, ya. Ada 3 bus. Ya, kemudian di sini ada pembangkit 1. Jadi kita mencari berapa besar daya aktif dan daya reaktif di sini. Di sini dan di sini. Di bus 1, di bus 2 dan bus 3. Ya. Yang pertama, kita mencari ya, kita mencari menjadi 4 ya. 4 itu mencari iterasi. Iterasi pertama. Iterasi 1. Itu ada tahapannya. Yang pertama, A, menentukan T dan Q dari setiap bus. Nah, bus yang kita cari adalah bus 2 dan bus 3. 2 dan 3. Oke, untuk mencari berapa besar daya aktifnya, maka rumusnya adalah P2 itu sama dengan P21, maksudnya tegangan atau daya yang mengalir dari bus 1 ke bus 2, atau sebaliknya bus 2 ke bus 1, ditambah P22 ditambah P23. Nah, P23 itu di sini. Oke. P21 sendiri, ya, P21 itu adalah rumusnya adalah besar tegangan V1 dikali besar tegangan V2 dikali dengan admitansi 12 dikali cos. Ya, cos theta di cos theta 12 dikurang, ya, dikurang delta sudut 1 ditambah delta sudut 2. Oke, perhatikan V1 itu di sini, ya, V2 di sini, Y12 itu ini, ya. Jadi besar impedansi di sini, ya, besar admitansi di sini, kemudian cosnya, ya. Nah, cos ini kita dapat dari hasil perubahan dari bilangan kompleks ke bilangan imajiner. Oleh karena itu, di dalam perhitungan Newton-Raphson, kita perlu mengkonversi nilai daripada bilangan kompleks ke bilangan polar. Nah, bilangan polar itu bilangan yang bersudut, ya, bilangan bersudut. Kalau di Gauss-Seidel kita nggak perlu pakai sudut-sudut, cukup di bilangan kompleks sudah cukup. Oke, kita lanjut langsung ya. V1 kemarin nilainya 1, kemudian dikali V2 nilainya 1. 1 dari mana? 1 ini kemarin kan estimasi, ya. Nah, lihat tadi yang sebelum dihapus tadi. Kemudian Y12 itu ini. Nilai polarnya yang diambil. Jadi 19,4619 dikali cos. Nah, cos 12 ini 101,3979. Nah, maka ini kita kerja. Ya. Ini dikurang delta 1. Delta 1 itu adalah sudut daripada slack bus. 1 sudutnya 0. Jadi di sini 0. Kemudian ditambah delta 2. Delta 2 itu adalah sudut estimasi, ya. Sudut estimasi kemarin masih 0. Maka nanti yang berubah adalah nilai ini. Ya, yang dicari itu ini. Setiap ini terus yang kita akan cari, ya. Jadi dalam perhitungan ini yang akan berubah itu nanti ini V2, delta 1 dan delta 2. Oke. Setelah kita cari, ya, setelah kita cari nilainya adalah yang kita cari di sini nilainya adalah berapa nih? Ini kali ini toh, tetap. Jadi 19,4
619 dikali cos 101,3979. Hasilnya adalah minus ya. Minus 3,8461. Ya, nanti dicari sendiri ini ke kalkulator. Kemudian yang kedua, P22. P22 itu ini. Nah, P22 itu rumusnya sama. Ya. V2 dikali V2 dikali Y22 dikali cos. Nah, cos theta 22 dikurang delta 1 ditambah delta 2. Oke, sekarang masukkan angkanya. V2 itu kan 1, masih estimasi ini, dikali 1, dikali Y22. Y22 mana ini ya? 35 di koma 8967, sudutnya minus 7, belum ya, ini dikali cos. Dikali cos, cosnya minus 79 ya, koma 4884 dikurang delta 1 masih 0 ditambah delta 2 0. Nah, hasilnya adalah untuk P22 hasilnya adalah minus 6,5 ya. 6,5488. Oke, ini. Yang terakhir P23. P23 rumusnya sama. Ya, tinggal diganti ininya. P23 itu maksudnya ini. P23 P yang menuju daripada bus kedua dan bus ketiga, ya. V2-nya adalah 1, V3-nya adalah, ingat, V3-nya 1,02 kemarin ya. Kemudian besar Y23 ini 16,4398 dikali cos. Cosnya berapa? 99,4623 dikurang delta 1 0 ditambah delta 2 0. Nah, hasilnya adalah minus ya. Minus 2,7 berapa ini? 2,76 berapa? 2,7567 ya. Oke. Sudah dapat P1, P2, P3. Nah, sehingga ini kita jumlahkan nilai ini tambah nilai ini tambah nilai ini ya. Ini sama dengan minus ya 0,054. Nah, ini masih dalam satuan PU. Ya. Ini masih dalam satuan PU. Sekarang kita lanjut untuk menentukan, ini masih nilai P, sekarang nilai Q. Kalau nilai Q dari sini yang kita rubah hanyalah nilai ya, sudut ini Q ini kita rubah menjadi sudut sin. Oke, kita cari ya. Sini saja. Di sini Q. Nah, ini masih P1. Ini masih P2. Sekarang mencari P2, P3 lagi. Ya, ini belum. Kita masih. Oke, setelah selesai kita mencari nilai 0 P2 dari jumlah keseluruhan ini adalah 0,054, maka selanjutnya kita mencari daya aktif yang ada di sini. Oke. Rumusnya sama. Ya. P3 sama dengan P31 ditambah P32 ditambah P33. Kalau misalnya ada bus keempat berarti bus P34 kalau dia ada hubungannya dengan bus ketiga. Masukkan angkanya ya. Jadi P31 sama dengan besar tegangan V3 dikali besar tegangan V1 dikali Y31 dikali cos theta 31 dikurang delta 3 ditambah delta 1. Oke ya. Nah, lihat di sini. Di sini ada Y31. Y31 itu nilainya sama dengan 13. Ya, maka nilainya adalah V31
3 itu 1,02 dikali dengan 1 dikali dengan sudutnya. V3 tadi 32,4613 sudutnya dikali cos sudutnya berapa? 103,1338 dikurang delta 3 ini sudut estimasi pertama masih 0 ditambah 0. Oke. Hasilnya 2,7657. Oke, kita lanjut yang ke P32. P32 adalah besar sudut 3 V3 dikali V2 dikali Y32 dikali cos. Cosnya adalah sudut daripada ini. Ya. Jadi kalau theta ini sudutnya adalah sudut dari admitansi, kemudian delta ini sudut daripada besar tegangan ini. Sehingga cos ini adalah, ya, ini sama dengan yang di atas, ya, 23, cos 23. Jadi cos 13, sekarang cos 23. Ini sama dengan, ini cos theta 32 dikurang delta 3 ditambah delta 1. Sama dengan V3 1,02 dikali 1 dikali Y32. Ini 16,4398 cos 99,4623 dikurang 0 ditambah 0. Hasilnya adalah sama dengan nilai P32. Ya, 32 P sama ini karena nilainya sama. Jadi minus 2,76 berapa? 657 ya. 6 hasilnya minus 2, hasilnya 2,7567 sama dengan yang ini. Sekarang kita cari P33. P33 V3 dikali besar V3 dikali Y33 dikali cos theta 33 dikurang delta 3 ditambah delta 3. Nah, pada buku-buku yang lain terkadang ini rumusnya bukan V3 kali V3 tetapi dia V kuadrat. Ya, V kuadrat sama saja V kuadrat dengan V3 kali V3. Oke, kita masukkan angkanya. V3 itu 1,03 dikali 1,03 dikali Y33 48,8788 kali cosnya adalah minus 78,1003 dikurang delta 3 itu masih 0 ditambah delta 3 0. Oke. Setelah kita cari ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, kali ini, kali ini, hasilnya adalah 0,2056. Ya, ini hasilnya positif. Kemudian kita lanjut ke nilai Q. Jadi yang kita cari yang pertama mencari nilai P dan Q di setiap bus 1, bus 2, dan bus 3. Kenapa bus 2 dan bus 3? Karena bus yang dicari. Sekarang kita masuk ke bus 2. Bus 2 itu rumusnya Q12 ya ditambah Q22 ditambah Q23. Caranya sama, hanya yang ditambah hanya nilai cos. Jadi kalau kita jabarkan Q12 sama dengan besar tegangan 1 V1 besar tegangan V2 dikali besar admitansi 12 dikali, di sini diganti sin. Sin theta daripada 12 dikurang delta 1 dikurang delta 2. Angkanya sama, ya. Angkanya sama dengan ini. Bedanya di sini. Ya. Ya, masukkan angkanya. V1 itu 1, V2 itu 1, Y12 itu adalah ini 19,4619 kali sin. Sinnya 101,3979 dikurang delta 1 ditambah delta 2. Nah,
Berapa hasilnya? Hasilnya begitu sudah kita kali, itu adalah 19,0781. Oke. Sekarang masuk kepada Q22. Nah, Q22 itu nilainya sama seperti tadi, hanya diganti dengan nilai daripada sin-nya. Tadi kan cos, sekarang ganti sin. Ini 2 tambah 2. Oke. Oke, ini hasil, ini kalau kita ganti ya. Minus 35,2948. Oke. Sekarang masuk kepada Q. Ini di sini aja ya. Ini hapus dulu setiap bus. Ini bus 2 dan bus 3. Ini minus 35,2948. Oke, sekarang masuk Q23. Nah, Q23 sama aja, tinggal diganti dengan nilai cos. Nah, jadi V2 dikali V3 dikali Y23 dikali sin. Nah, tadi kan cos. 23 dikurang delta 2 ditambah delta 3. Masukkan kembali angkanya. V1, V2 itu 1 dikali V1, V3 itu 1,02. 1,02 lihat di rumus kemarin. Kemarin ini estimasinya. Kemudian berapa nih 23? 23 ini nih. Nih 16,4398 dikali sin. Sin sudutnya 99,4623 dikurang delta 2 ditambah delta 3. Nah, hasilnya adalah ya 16,5404. Nah, ya hapus dulu sini, kasih kecil dulu. 0 tambah 0. Oke. Nah, sekarang kita mencari nilai Q3. Nah, nilai Q3 inilah yang nanti akan kita cari. Ya. Jadi mencari nilai P dan Q pada beban. Ini ya, menentukan nilai P dan Q pada beban. Nah, karena di bus 3 itu ya, di sini bus 3 itu yang akan kita cari ya. Bus 3 ini kan dia PV bus ya. Sehingga Q3-nya nggak perlu dicari. Ya, maksudnya tidak perlu dihitung ini, nanti perhitungan terakhir perlu bisa dicari. Ya, jadi yang kita cari ini adalah nilai daripada P dan Q dari setiap bus, dari P dan Q dari setiap pembangkit ya. Nah, ini cara yang A. Kemudian yang B. Yang B itu masih dari mencari iterasi pertama ya. Nanti misalnya nanti iterasi pertama sudah selesai, maka kita akan mengulangi lagi nilai ini. Ini nilai V2 kan sudah ketemu nanti. Delta 1 ketemu, delta 2 ketemu. Nilainya diganti sampai dengan nilai V2 dan V3 dan sudutnya itu sama dengan epsilon. Nah, apa itu epsilon? Lihat video yang sebelumnya ya, nilai epsilon itu apa, batasannya supaya kita tidak terlalu jauh mencari nilai iterasi. Yang B. Yang B mencari atau membandingkan nilai mismatch, nilai ya, daripada nilai yang di sini. Rumusnya adalah P sama dengan P terjadwal dikurang P terhitung. Tuh. Kemudian untuk Q juga, Q sama dengan Q terjadwal dikurang Q terhitung. Sekarang kita masuk ke cari nilai P2. P2 yang terjadwal kemarin itu nilainya adalah minus 4 dikurang P terhitung. Ini ya, P terhitung ini.
P terhitung itu minus ya, dia minus ya, minus 0,054. Oke. Karena ini di sini minus sama minus, maka berubah menjadi plus ya. Sehingga hasilnya minus 4 ditambah ini minus ya 3,946. Ini P2. Sekarang kita mencari P3. P3 kemarin nilainya adalah 2,5 dikurang P3. Mana P3 ini? Dikurang 0,2056. Hasilnya adalah 2,2944. Sekarang kita mencari Q. Di sini yang ada hanya Q2 ya, berarti di sini Q2. Q2 yang terjadwal kemarin adalah minus 32 dikurang nilai Q2 total ya. Oh, ini kita jumlahkan dulu ini. Ini belum dijumlah nih. 0,32476. Kemudian kita mencari nilai Q. Q adalah Q2. Q2 kemarin itu nilainya adalah minus 32 dikurang nilai ini. Minus 0,3247. Oke. Hasilnya adalah minus 2,8762. Untuk yang Q3 nggak perlu kita cari ya, karena inilah yang akan kita ini nggak perlu kita cari di sini, tetapi nanti inilah yang akan kita cari. Kemudian yang C adalah menentukan matriks Jacobi. Nah, matriks Jacobi inilah yang menjadi poin dalam perhitungan metode Newton-Raphson. Oke ya. Dalam perhitungan matriks Jacobi, itu matriks Jacobi biasanya disimbolkan dengan J11, J12, J21, J22. Nah, J1, J1 dan J12, J121, J22 itu mempunyai submatriks sendiri. Nah, submatriksnya disimbolkan dengan nilai N dan M. N itu adalah banyak bus dalam sistem. M itu adalah ada banyaknya ya, banyaknya EV bus di dalam sistem atau adanya generator. Sehingga kalau kita mau mencari nilai J11 itu rumusnya adalah N dikurang 1 dikali ya N kurang 1. Kemudian J12 itu N kurang 1 dikali N kurang 1 dikurang M. Kemudian J21 itu kebalikannya, N kali 1 kurang 1 dikurang M dikali N kurang 1. Kemudian J22 itu sama dengan N dikurang 1 dikurang M dikali N dikurang 1 dikali M dikurang M. Oke. Nah, inilah rumus untuk mencari berapa besar matriksnya ya, atau berapa besar ordonya. Nah, kita contohkan di sini berapa ordo yang kita dapat. N-nya itu ada 3 karena busnya ada 3. Kemudian ini kali 1. N-nya 3. Ya, 3 ya. 3 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1. Itu sama dengan ini 2 kali 2 4. Kemudian N-nya ini 3 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1 dikurang M-nya ada berapa? M-nya banyak PV busnya hanya 1. Itu 1.
Jadi ini 2, ini 1. Berarti 2 kali 1. 2 kali 1. Ini sama dengan 2. Ini tadi 2 kali 2 ya. 4. Kemudian ini adalah N. N-nya 3 dikurang 1 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1 dikurang 1 dikurang. Nah. Hasilnya ini sama ini berapa? 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian ini 3 dikurang 1 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 1 dikali 1 1. Nah, inilah matriksnya. Untuk J11 matriksnya ini, nanti J12 matriksnya ini, J21 ini. Nah, sehingga nanti matriksnya akan kita rubah J ya, J11 ya. J11 itu ini misalnya gini. J11 jangan pakai J lah ya, katakan A ya. A11, A12, A13. A21, A22, A23, A231, A32, A33. Nah, yang dikatakan J11 itu ini. Nah, J11 ini. J11 itu kan ordonya 2 kali 2. Kemudian J12. Ini J12. Ordonya baris kali kolom, toh 2 kali 1. Kemudian ini J21. Ordonya berapa? 1 kali 2. Baris kali kolom. Barisnya 1, kolomnya 2. Nah, kemudian ini J22. J22 matriksnya adalah 1 dikali 1. Nah, pada perhitungan kita ya, matriks yang akan kita cari A11 dan sampai A33, matriksnya itu ada 3 kali 3. Rumusnya dari sini. Nah, kalau misalnya nanti sistemnya teman-teman di sana sistemnya lebih dari 3, maka tinggal masukkan saja nilai ini. N itu simbolnya bus, M itu simbolnya PV. Kalau dalam satu sistem ada beberapa PV bus, maka nilai ini akan bervariasi nantinya. Sehingga dalam mencari matriks Jacobi, itu sangat penting kita ketahui nilai ini. Nah, ini kita belum masuk kepada nilainya. Nah, baru kita masuk formatnya. Jadi kita tahu bahwa nilai yang kita akan pakai di sini adalah ya, matriks adalah 3 dikali 3. Oke, seperti apa itu? Ya, kita hapus dulu ini ya. Jadi kita masuk kepada matriks Jacobi. Ya, 3 kali 3 itu seperti apa? Muatan dari A11 itu apa sih gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke sini nanti kita coba jabarkan dulu secara teoritis dulu agar supaya dapat ya.